Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua, anak-anakku sekalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi dengan Ibu pada tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga. Kalian semua siap ya? Baik anak hebat, kita akan mulai dan tonton sampai habis agar kalian dapat memahami pembelajaran pagi ini secara utuh. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 1, subtema 2, dan pembelajaran ketiga. Tematik kali ini akan mempelajari yaitu tentang IPS, Bahasa Indonesia, dan PKN. Kalian masih ingat tidak ya dengan peta Indonesia yang kita pelajari kemarin? Letak geografis, letak astronomis. Nah, kita tahu ya bahwasanya Indonesia itu terdiri dari pulau-pulau. Nah, dari pulau-pulau itu persebaran penduduknya pastinya tidak merata kan ya. Yuk kita lihat yuk persebaran penduduk yang ada di Indonesia. Bisa kalian lihat yang ada pada peta, dari yang warna hijau agak gelap, paling gelap itu adalah yang paling jarang penduduknya. Mulai, berarti ini ya Papua, mulai lebih terang yaitu warna hijau terang sampai ke kuning, sampai ke oranye, sampai ke merah. Kemudian sampai ke ungu adalah yang paling padat penduduknya, yaitu di sini ya, di Jogja, tepatnya di Pulau Jawa. Yuk kita jawab dulu pertanyaan ini. Pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Yuk kalian ingat tidak? Iya, betul sekali. Jawabannya Pulau Jawa. Pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Ayo, mana tadi? Iya, Pulau Papua. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Data ini diambil dari Badan Pusat Statistik per tahun 2019. Jadi jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung adalah 277 jiwa per kilometer persegi. Artinya dalam 1 kilometer persegi dihuni oleh 277 jiwa atau 277 manusia. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Nah, ini dia. Cuma 9 jiwa per kilometer perseginya. Bayangkan, ini yang paling jarang tadi ya. Kemudian berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Kita ada di Jawa Timur. Di Jawa Timur terdapat 884 jiwa per kilometer persegi. Wah, padat ya. Iya. Nah, kalian bayangkan ya, banyak sekali penduduk tersebar di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Yang kesemuanya itu juga pastinya banyak suku-suku yang ada juga di Indonesia. Ayo kita lihat yuk peta persebaran suku di Indonesia. Kalian lihat ya. Warnanya beragam di sini, menandakan memang banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia. Apa saja sih? Nah, kalian bisa lihat, Ibu sudah menuliskan semua suku bangsa yang ada di Indonesia. Kalian bisa menambahkan barangkali kalian menemukan atau pernah membaca, bisa ditambahkan. Nah, ada dari Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Bengkulu, banyak sekali, Lampung, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur saja. Di sini kita ada Jawa, suku Madura, suku Tengger, suku Osing, ya kan? Ada Kalimantan Timur, semua sudah Ibu rangkumkan di sini.
Jika kalian ingin belajar tentang suku bangsa, kalian bisa melihatnya di sini dan mulai mencari, mengeksplor informasi yang ada. Nah, sampai dengan Papua Timur, banyak sekali. Dari suku bangsa tersebut pasti memiliki adat yang berbeda-beda, bahasa bisa jadi berbeda-beda. Nih ya, kita yang ada di Jawa mempunyai bahasa Jawa. Berbeda lagi dengan Madura, mempunyai bahasa mereka sendiri, bahasa Madura. Jadi itu di Jawa saja, di Jawa Timur saja. Bagaimana dengan di Indonesia? Pastinya lebih banyak sekali. Selain dari bahasa, pakaian adat, coba ini. Nah, ini dari DKI Jakarta. Nah, ini Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Bengkulu, Bali, Papua, banyak sekali. Ibu hanya menampilkan beberapa. Ini Lampung, ya kan? Indonesia itu sangatlah kaya dan bermacam-macam, tetapi kita masih tetap satu Indonesia. Bahasa pun beragam, tapi kita disatukan dengan bahasa Indonesia. Lalu bagaimana dengan agamanya? Agama juga terdapat 5 agama dan 1 aliran kepercayaan. Jadi di sini kalian lihat, yang hijau ini adalah agama Islam. Indonesia mayoritasnya beragama Islam atau seorang Muslim. Kemudian ada Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha. Itu ya. Baiklah, agama juga bermacam-macam. Nah, sekarang coba kalian baca teks bacaan yang berjudul Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Ayo coba kalian lihat bukumu, halaman 82. Terdapat 7 paragraf dalam teks bacaan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Kalian silakan baca. Jika sudah, silakan kalian coba mencari ide pokok dari masing-masing paragrafnya. Kalian pasti sudah jago ya. Kita sudah banyak berlatih untuk mencari ide pokok dari sebuah paragraf. Nah, kalian sudah menemukan ide pokoknya ya. Baiklah. Jadi sebagai umat beragama di Indonesia ini kan bukan hanya satu agama. Jadi kita harus terus dan terus bertoleransi antar umat beragama sehingga terjalin kerukunan antar umat beragama. Tidak ada nih berantem-berantem. Tidak ada ini saling mengolok. Kita harus menghargai agama masing-masing. Nah, ini sesuai dengan nilai-nilai luhur sila Pancasila. Apa saja sih? Terdapat 5 sila. Sila pertama, bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, rajin beribadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Nah, sikap-sikap ini adalah nilai-nilai luhur yang ada pada sila pertama. Nah, termasuk menghormati orang lain yang sedang beribadah dan merayakan hari besar agamanya. Ini sesuai dengan nilai luhur sila Pancasila, sila pertama. Kemudian nilai luhur sila kedua Pancasila apa nih? Nah, ini dia, berteman tanpa membeda-bedakan latar belakang. Tidak berpihak sebelah dalam menyelesaikan masalah, jadi harus netral. Menjenguk orang yang sakit, ini termasuk di sila kedua Pancasila ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Membantu orang lain yang kesusahan. Nah, kemudian sila ketiga Pancasila, nilai-nilai luhurnya
yaitu gotong royong, kerja kelompok, mempelajari budaya dari daerah lain, mencintai kebudayaan asli daerahnya sendiri, mencintai produk-produk buatan dalam negeri. Ini adalah nilai luhur sila ketiga dari Pancasila. Kemudian nilai luhur sila keempat Pancasila yaitu musyawarah mufakat, pemilu, pemilihan kepala desa, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak dan pendapat kepada orang lain, melaksanakan keputusan bersama secara ikhlas dan bertanggung jawab. Kemudian nilai luhur sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di antaranya yaitu memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, adil, semua sama, semua rata, melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan nasional secara bertanggung jawab. Ini adalah nilai-nilai luhur sila Pancasila. Kelima sila sudah dijelaskan di sini. Nah, coba kalian lihat. Ada gambar apa nih? Nah, kalau ini. Nah, kalau ini. Gambar perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Jadi ini adalah sikap atau perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Membantu temannya yang terjatuh, menjenguk temannya yang sakit. Kemudian apa ini? Berdiskusi, mengutarakan pendapat yang lain, menghargai, mendengarkan. Ini semua adalah sikap-sikap yang mencerminkan atau sesuai dengan Pancasila. Coba kalian lihat gambar yang ini. Aduh. Wah. Ini dia membuang sampah sembarangan. Ini dia tidak menolong temannya yang terjatuh. Kemudian ini berantem sama temannya sendiri. Ini benar-benar tidak patut dicontoh. Ini adalah contoh perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila. Baiklah. Sudahkah kamu mencintai bangsamu? Baiklah, kalian sangat mencintai bangsa Indonesia. Coba sekarang kalian tuliskan sikap dan perilaku yang menunjukkan bahwa kamu cinta tanah air. Coba apa? Boleh ya, sekarang kan akan bulan Agustus, akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Jadi hal-hal apa yang mencerminkan atau menunjukkan bahwa kamu cinta tanah air, meskipun tidak di bulan Agustus, atau hal-hal yang lain yang kamu anggap itu dapat menunjukkan bahwa kamu bersikap cinta pada tanah airmu. Kalian tuliskan ya, sebanyak-banyaknya yang kalian bisa, tunjukkan bahwa kalian memang mencintai tanah airmu. Baiklah, anak-anakku sekalian, itu adalah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Don't forget like, subscribe, and share. Jika bermanfaat, di-share ke teman-temannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.